Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Seperti biasa, sebelum kita mengawalinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami hingga pada saat ini. Tuhan masih berikan kesempatan untuk mempelajari firman-Mu ini. Kami mohon kuasa-Mu, hikmat bijaksana dari surga, urapan Roh Kudus Tuhan dapat menjadi bagian kami sehingga kami boleh memahami firman-Mu ini nantinya dengan baik dan kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelajaran sekolah sabat kita, Jumat 31 Januari 2025, pendalaman dari pelajaran kita sepanjang satu pekan ini. Kita diarahkan untuk membaca tulisan Ellen G. White yang berjudul Penyembahan Berhala di Sinai. Ini terdapat dalam buku Alfa dan Omega, jilid yang pertama, halaman 371 sampai 389. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks dosa, anak lembu emas, Ellen G. White menuliskan bahwa bangsa Israel telah bersalah dengan berbuat pengkhianatan dan melawan seorang raja yang telah memberikan kepada mereka hal-hal yang menguntungkan dan yang wewenangnya mereka akan turut sesuai dengan janji yang mereka adakan dengan sukarela. Agar pemerintahan ilahi dapat dipertahankan, keadilan dikatakan harus dinyatakan kepada pengkhianat-pengkhianat itu. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, pada saat itu rahmat Allah juga dinyatakan. Sementara ia mempertahankan hukumnya, ia memberikan kebebasan untuk memilih dan kesempatan untuk bertobat bagi semuanya. Hanya mereka yang berkeras dalam pemberontakan yang telah dibinasakan. Perlu dosa ini dihukum sebagai satu kesaksian kepada bangsa-bangsa di sekelilingnya tentang kebencian Allah terhadap penyembahan berhala. Oleh menjalankan keadilan terhadap yang bersalah, Musa sebagai alat Allah harus mencatat satu protes yang bersifat umum serta hikmat terhadap kejahatan mereka. Bapak Ibu sekalian, apabila di kemudian hari bangsa Israel harus dihukum penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, musuh-musuh mereka akan melemparkan kepada mereka tuduhan bahwa bangsa yang mengaku Tuhan sebagai Allah mereka telah membuat patung seekor lembu dan menyembahnya di Horeb. Kemudian, walaupun harus mengakui kenyataan yang menghinakan mereka itu, Israel dapat menunjukkan nasib yang mengerikan dari orang-orang yang melanggar sebagai bukti bahwa dosa mereka tidak dibenarkan atau dimaafkan. Kasih tidak berbeda halnya dengan keadilan, menuntut agar dosa ini dijatuhkan hukuman. Adalah merupakan rahmat Allah di mana ribuan orang harus menderita untuk mencegah diturunkannya hukuman ke atas jutaan manusia. Agar supaya menyelamatkan orang banyak itu, ia harus menghukum yang sedikit. Ini kita bisa baca di dalam tulisan Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid yang pertama, halaman 382.
dan 383. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan untuk didiskusikan. Menurut Anda, mengapa begitu banyak orang bergumul dengan konsep murka ilahi? Apakah yang menolong Anda memahaminya? Yang kedua, masalah apakah yang selalu muncul ketika manusia ingin membalas dendam yang tidak pernah muncul ketika Allah melakukannya? Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah penghakiman Allah terhadap Israel setelah pemberontakan anak lembu emas juga merupakan contoh kemurahan ilahi? Apakah contoh lain dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa penghakiman Allah pun itu merupakan tindakan kasih? Yang keempat, Bapak Ibu, meskipun kita memahami bahwa Allah secara benar menjadi marah terhadap kejahatan dan memberikan penghakiman dengan keadilan yang sempurna, seberapa pentingkah bagi kita untuk tidak menyalahkan orang lain? Mari kita diskusikan hal ini secara khusus berdasarkan kitab 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat anugerah-Mu boleh menjadi bahagian kami pada saat ini. Bagaimana sepanjang pekan ini, Tuhan sudah menjelaskan kepada kami sehubungan dengan kemarahan Allah, kemurkaan Allah yang semuanya adalah berdasarkan kasih. Kasih yang mendasari setiap tindakan Tuhan. Dan Tuhan akan murka dan sangat membenci pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan orang-orang atau ciptaannya tersakiti. Tuhan, biarlah kiranya urapan Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, sehingga kami boleh memahami akan tindakan Tuhan tersebut, sehingga kami boleh diarahkan untuk semakin bergantung dan berserah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun berada yang turut bersama-sama dengan kami mempelajari firman ini melalui kanal virtual. Tuhan kiranya mengurapi mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka. Yang mencari nafkah, Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka melalui berkat-berkat-Mu. Yang bergumul dalam kesehatan, kiranya Tuhan pulihkan. Yang bergumul di dalam pergolakan iman, Tuhan kiranya bantu sehingga mereka boleh dimenangkan. Yang memiliki gangguan-gangguan lainnya ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan yang melepaskan mereka dari setiap kesulitan. Dan terlebih, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga boleh mendapatkan kelepasan. Tuhan, Engkau kiranya yang mengampuni segala dosa kesalahan kami. Engkau kiranya yang melayakkan kami untuk menerima kasih karunia dan berkat-berkat-Mu. Engkau kiranya yang melayakkan kami untuk selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Inilah doa permohonan kami, Bapa. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.